presentasikan. Kemudian untuk materi hari ini nanti dibuat belajar untuk kuis lisan minggu depan. Oke, yang pertama di sini ideologi ya, seperti yang sudah disampaikan di presentasi salah satu kelompok teman kalian ya. Ideologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata idea dan logos. Ya. Idea itu artinya ide atau gagasan, sedangkan logos ini hasil pemikiran. Jadi secara etimologi itu ideologi merupakan gagasan atau cita-cita yang merupakan hasil dari pemikiran. Nah, menurut istilah ideologi ini merupakan nilai dasar yang dijunjung tinggi sebagai pedoman. Ya. Kemudian apa sih ideologi Pancasila? Begini nanti kalian pelajari PPT yang sudah kita bahas hari ini ya, nanti saya share. Belum saya share ya di grup, belum ya? Materinya. Sudah. Oh, sudah. Ya sudah. Pokoknya itu nanti dipelajari itu. Ya, saya ambil pertanyaan-pertanyaannya semua dari PPT. Tanya teman-teman yang sudah kuis ya. Oke, kemudian apa sih ideologi Pancasila? Ideologi Pancasila merupakan doktrin yang harus dihayati dan diyakini tentang cara berpikir dan membentuk karakter bangsa Indonesia menuju cita-cita. Jadi doktrin, ya, doktrin yang harus dihayati. Kalau Pancasila, apa sih yang harus kita hayati? Apa sih yang harus kita yakini kemudian kita jadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, gitu ya, yang akhirnya membentuk karakter bangsa Indonesia. Ya 5 sila Pancasila, seperti ketuhanan yang Maha Esa. Ya, apa namanya untuk sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Di sini kita harus apa? Berarti kita harus mengakui adanya Tuhan. Konsekuensi mengakui adanya Tuhan berarti kita harus beragama. Ya, beragama sesuai dengan keyakinan, dengan kepercayaan kita, memilih salah satu. Enggak semuanya itu dianut gitu ya. Kemudian sila kedua, kemanusiaan. Berarti kita harus memiliki rasa sikap saling tolong menolong. Ya, seperti saat ini kita tahu ya hari kapan itu ya, yang Semeru meletus itu, hari kapan itu ya? Berapa hari yang lalu ya, meletus ya, itu kan korbannya banyak, ya, rumah-rumah juga. Nah, kita biasanya menggalang donasi. Kemudian sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ya, kita harus tadi kita tidak boleh mudah termakan hoax, tidak mudah termakan hate speech ya. Ajakan untuk apa itu hoax itu sesuatu yang tidak benar ya, belum tentu kebenarannya kita percaya, gitu jangan ya. Kemudian sila keempat gotong royong musyawarah, kemudian yang sila kelima keadilan, seperti itu. Kemudian di sini ideologi itu punya beberapa fungsi ya. Yang pertama yaitu fungsi struktur kognitif. Maksudnya apa? Sebagai keseluruhan pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai landasan memahami dunia beserta kejadian di sekitarnya. Jadi kalau di Indonesia ideologinya adalah Pancasila. Pancasila itu adalah the one and only ideologi di dunia yang menganut Pancasila itu hanya Indonesia. Ya. Dengan doktrin tadi 5 sila itu. Kemudian bagaimana dengan negara-negara lain yang kita biasa, yang familiar di kita itu adalah ideologi liberal, komunis. Kan bisa tahu, oh negara yang liberal itu ternyata seperti ini. Ya, negara liberal itu kan bebas. Jadi seperti
seks bebas, buffalo meeting itu udah biasa gitu, kumpul kebo itu udah biasa gitu kan ya. Tahu Ronaldo, tahu Gigi Hadid ya, di negara-negara Eropa itu kan mereka belum nikah tapi sudah punya anak, ya apa enggak? Itu di negara liberal. Bagaimana dengan negara kita? Wah, bisa di ini ya, apa namanya, didatangin satu kampung gitu kan. Dulu pernah ya kejadian kan ya, hanya main atau bagaimana gitu loh, kemudian digerebek terus dinikahkan. Ya sudah lama kasusnya, tapi mungkin kalian pernah melihat seperti itu. Kan bisa dibedakan, oh ternyata negara liberal itu seperti itu. Agama pun juga bebas, mau beragama mau tidak ya terserah gitu, kembalikan ke pribadi masing-masing ya. Kemudian tadi buffalo meeting itu tadi ya bebas gitu kan ya. Kalau di Indonesia ya tidak bisa seperti itu. Kemudian orientasi dasar di sini akan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan hidup manusia. Kemudian yang ketiga, norma yang menjadi pedoman seseorang untuk bertindak. Kemudian bekal seseorang untuk menemukan identitas, kemudian kekuatan memberi semangat seseorang untuk menjalankan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Ya. Kemudian yang terakhir, pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami serta menghayati ya dan mempolakan tingkah laku sesuai dengan orientasi dan norma yang terkandung di dalamnya. Itu merupakan fungsi dari ideologi. Kemudian sifat ideologi ya. Kita ketahui di dunia ini ada dua sifat ideologi, yaitu terbuka dan tertutup. Nah, ideologi yang sifatnya terbuka jika para pendukungnya itu masih memiliki hak ya untuk melakukan penafsiran, memberikan pendapat yang bebas, serta melakukan kritik terhadap ideologinya. Siapa sih pendukung dari sebuah ideologi? Pendukung dari sebuah ideologi itu siapa? Maaf, izin menjawab Bu, mohon maaf bila salah. Apakah rakyat ya Bu? Ya, jadi pendukung sebuah ideologi itu adalah rakyat. Jadi sebelum saya lanjut ke ideologi tertutup, bisa ditambahkan ya di catatan kalian bahwa ada 3 unsur dari sebuah ideologi. Yang pertama adalah gagasan itu sendiri, ya. Kemudian yang kedua adalah pendukung, ya, pendukung ideologi. Siapa pendukung ideologi? Karena ideologi itu ada di sebuah negara, berarti pendukungnya adalah rakyat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah implementasi gagasan itu oleh para pendukung atau rakyat, ya. Ingat ya, 3 unsur ideologi. Oke, kembali lagi ke sifat ideologi tadi. Ideologi bersifat terbuka, ya. Jadi masih bisa melakukan penafsiran-penafsiran, masih bisa memberikan pendapat-pendapat, ya. Ini contohnya apa, ya? Gak usah jauh-jauh. Ideologi kita Indonesia itu ideologi terbuka, ya. Selain Pancasila, ideologi yang lain yang terbuka adalah liberal. Kemudian yang kedua adalah ideologi tertutup. Nah, ideologi tertutup ini jika para pendukungnya, ya, rakyat ini tidak punya hak untuk melakukan penafsiran yang bebas dan kritik terhadap ideologinya. Ya, jadi ini belum ini ya, apa namanya, rakyat itu sangat dibatasi, nggak bisa menyatakan pendapat gitu, ya. Nah, kita tahu kalau ideologi tertutup itu contohnya apa? Komunis, ya, yang benar-benar terlihat di depan kita itu seperti Korea Utara. Bisa lihat ya masyarakatnya itu, wah, mau berpendapat ya bisa aja besok udah mati, udah hilang gitu ya. Karena memang pemerintahnya sangat diktator, otoriter, gitu ya, sangat dibatasi, nggak boleh rakyat itu berpendapat. Ya. Yang punya kekuasaan semua adalah pemimpin negara itu. Sekarang siapa sih pemimpin Korea Utara tuh sekarang? Yang wajahnya khas, rambutnya khas gitu. Kim Jong Un ya. Kim Jong Un Bu. Iya, Kim Jong Un tuh. Ya. Dan di Korea Utara tuh saya heran, angka COVID tuh nggak ada loh, 0. Ada
terindikasi satu ini ya, penderita COVID besoknya udah hilang. Hilangnya ini kan jadi tanda tanya ya, hilangnya tuh diapakan gitu ya. Seperti itu. Oke, kemudian ini nggak usah, kita langsung ini. Fungsi dan makna ideologi bagi suatu negara. Yang pertama adalah alat untuk membentuk identitas atas kepribadian suatu bangsa, ya. Jadi karena tiap negara itu kan ideologinya macam-macam ya, beda-beda ya. Jadi ya, menunjukkan sebuah negara itu ya bisa terlihat dari ideologinya. Seperti Indonesia, oh Indonesia itu Pancasila ya, gotong royong, mengedepankan musyawarah untuk mufakat gitu ya. Kemudian oh liberal itu seperti itu gitu ya. Oh komunis itu seperti itu. Jadi identitas dari suatu bangsa. Kemudian pemberi harapan pada masyarakat untuk mengatasi dan menyelesaikan problemnya serta mengatasi berbagai pertentangan, konflik atau ketegangan sosial. Jadi yang poin 2 sama poin 3 ini ya intinya sama. Ya, jadi kalau kita lihat sajalah di Indonesia, ya kan adalah ya gerakan-gerakan yang ingin memisahkan dari NKRI, ya, yang sampai sekarang itu masih aja ingin ini ya mengusahakan pisah dari NKRI itu siapa? Papua ya. Nah ini ngikutin beritanya ada kelompok bersenjata itu ya yang menembaki ada perawat gitu ya, ada rakyat sipil, warga sipil seperti itu. Karena mereka itu ya ingin memisahkan diri dari Indonesia gitu. Apakah mereka murni dari rakyat Papua sendiri? Yang lainnya tolong kameranya di-on-kan ya. Yang lainnya kameranya di-on-kan. Tahu Papua mau ini kan mau memisahkan diri, pengen aja dari dulu pisah. Mbak Erika. Tahu ya Mbak ya? Beritanya di TV itu. Yang pengen memisahkan diri dari Indonesia. Mas Ronald ngikutin nggak beritanya? Yang Papua itu ya? KKB. Iya, kelompok bersenjata. Iya, Bu, lumayan mengikuti, cuman kayak kalau sekarang belum tahu sih, Bu. Karena berita yang terakhir yang aku tahu itu kalau Papua itu menyerah, yang saya tahu berita yang terakhir. Ya, tetap ada ini ya, ya adalah kelompok-kelompok bersenjata itu yang ya pastinya mereka itu adalah didanai sama asing, nggak mungkin loh benar-benar pure rakyat Papua. Saya yakin itu adalah istilahnya itu dana dari asing. Senjata-senjata itu dari mana? Ya, dan senjata itu mahal loh harganya. Seperti itu. Seperti GAM dulu ya, Gerakan Aceh Merdeka. Itu juga sama ya, jadi ingin memisahkan diri dari Indonesia. Ternyata memang pemimpin GAM itu dia ada di Rusia waktu itu, saya lupa namanya siapa ya, ada di luar negeri di Rusia kan, berarti kan dana itu dari luar negeri gitu ya. Nah bagaimana caranya kita agar jangan sampailah lepas seperti Timur Timur dulu ya, bagaimana caranya pertahankan tetap kita berkiblatnya itu sila ketiga gitu ya, persatuan Indonesia seperti itu. Kemudian ideologi ini bersifat mempengaruhi dan menyesuaikan perilaku pendukungnya dengan gagasan yang ada dalam ideologi tersebut. Oke, selanjutnya Pancasila sebagai ideologi nasional itu memiliki 3 nilai. Yang pertama nilai dasar, di sini Pancasila itu sifatnya universal ya, cita-cita, tujuan serta nilai yang baik dan benar. Ini terdapat dalam pembukaan. Kemudian nilai instrumental
Ya, ini berupa arahan, kebijakan, strategi, serta lembaga pelaksanaannya. Ini contohnya peraturan perundang-undangan, kementerian, dan lembaga-lembaga negara. Kemudian nilai praksis. Ya. Praksis ini ada realisasi dari nilai-nilai instrumental ya dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti apa? Seperti kita mematuhi peraturan perundang-undangan. Oke, sekarang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kenapa Pancasila itu disebut sebagai ideologi terbuka? Karena, ini ya alasannya ya, karena Pancasila itu memiliki nilai-nilai yang bersifat tetap dan tidak berubah. Ya, namun dalam praktek sehari-hari itu Pancasila bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa harus mengubah kandungannya. Ya, jadi kita itu karena tadi ideologi terbuka kan bisa dong mengikuti budaya dari luar ya, tapi ya disesuaikanlah dengan kepribadian bangsa kita seperti itu. Kalau ngambil yang baik-baiknya saja ya itu lebih bagus. Seperti apa? Ngambil inilah di Jepang itu kan ini ya, tingkat kedisiplinannya itu kan luar biasa. Sedikit, minta maaf, intinya keras. Ya apa enggak sih? Iya. Waktunya kan sama ya, sama dengan kita ya, sama-sama 24 jam ya. Sama-sama 24 jam. Tapi kenapa kok Jepang tuh bisa lebih maju ya? Cepet ya majunya ya. Padahal tahun 45 itu ada 2 kota besarnya itu dibom atom gitu ya, Hiroshima sama Nagasaki. Tapi dia cepat perkembangannya daripada Indonesia. Padahal ya sama waktunya. Apa karena daripada nasinya dari ikannya? Enggak juga ya. Ya itu disiplin itu, lebih ke disiplinnya itu ya. Tapi ya mereka itu memang istilahnya kerja keras itu kan workaholic gitu ya, sampai perempuan wanita pun kan juga ya emang tipe-tipe pekerja keras sampai apa sih nggak mau nikah ya, jangan ditiru itu ya, nanti istilahnya itu kalau Jepang ini kalau kekurangan penduduk karena nggak mau nikah terus nggak mau punya anak gitu ya, nanti bisa loh kekurangan penduduk itu jadi istilahnya di apa ya, kayak disomasi gitu, diingatkan sama PBB gitu ya, yang bagian masalah kependudukan gitu. Dulu Malaysia juga sama, penduduknya kurang. Dulu Malaysia itu kalau nggak salah ya, waktu saya masih kuliah di sana, itu penduduknya tuh 25 juta yang tinggal di situ. Yang warga negara Malaysia itu kalau nggak salah 22 juta atau berapa, yang 3 jutanya itu dari luar ya, pekerja asing gitu. Ya, duduk loh. Makanya di Malaysia itu kan ada istilahnya jaminan keluarga itu anak itu sampai nomor 5. Kalau di Indonesia kan sampai 3 ya kalau nggak salah ya. Di Malaysia itu 5 itu. Istilahnya dikasih tunjangan gitu loh ya. Ya karena itu biar banyak anak itu ya. Teman saya tuh ya anaknya kecil-kecil, urut gitu ya. Dalam setahun tuh punya melahirkan gitu ya, jadi kayak kembar semua, 5 itu kembar gitu. Padahal selisihnya setahun. Jepang tuh gitu loh ya, nggak mau pada nikah ya, saking tadi pekerja kerasnya. Terus meskipun nikah nggak mau punya anak ya, sampai kan ada yang istilahnya reward kalau yang punya anak itu kan diberikan tunjangan sampai sekolah pun itu juga diberikan semacam beasiswa seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian Pancasila ini memberikan orientasi ke depan, mengharuskan bangsanya untuk selalu menyadari dalam menghadapi globalisasi dan era keterbukaan.
Kemudian ideologi Pancasila ini menghendaki agar bangsa Indonesia itu tetap bertahan ya dalam jiwa dan budaya bangsa Indonesia dalam ikatan NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ideologi lain yang berkembang di dunia ya, itu ada liberal, ada komunis dan fasis. Cuma kalau fasis sekarang tuh sudah enggak ada ya. Ya yang banyak itu liberal sama komunis. Dan untuk negara-negara yang Islam ya di mana tuh Arab gitu ya, itu lebih ke Islamic, ideologi Islam ya. Nah, kalau ideologi liberal ini pemikirannya apa sih? Kebebasan individu. Ya, semua diserahkan ke pribadi masing-masing. Sistem pemerintahannya demokrasi seperti di Indonesia ya. Salah satu istilahnya nenek moyang demokrasi itu adalah Amerika. Ya. Cuma Amerika itu belum pernah presidennya itu perempuan, gitu ya. Padahal demokrasi itu kan dalam demokrasi itu kan persamaan ini ya kesetaraan gender gitu ya. Tapi belum pernah ada presiden perempuan. Ya. Di Indonesia kan sudah pernah ada satu ya, dulu Bu Mega. Kemudian menghendaki adanya pertukaran gagasan yang bebas, mendukung ekonomi pasar ya, yang mendukung usaha pribadi yang relatif bebas. Kemudian sistem pemerintahan transparan dan menolak adanya pembatasan terhadap pemilikan individu. Kemudian negara penganutnya ini ada Amerika, Inggris, Perancis, dan Korea Selatan. Nah, kalau ideologi komunis ini kebalikannya dengan ideologi liberal, ya. Kalau komunis di sini penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi. Kemudian penghapusan adanya kelas-kelas sosial, menghilangnya negara, ini bukan hilang dari peta gitu, bukan ya. Tapi negara di sini itu karena terlalu membatasi rakyatnya gitu loh. Jadi rakyat itu tidak bisa menyampaikan pendapatnya, tidak hidup dalam pemerintahan itu ya terkekang gitu ya. Seperti di Indonesia di liberal tuh demokrasi gitu, benar-benar rakyat itu ikut terlibat. Tapi kalau di komunis ya enggak, ya sudah jadi penonton aja. Kemudian penghapusan pembagian kerja, membatasi agama pada rakyatnya, ya, bahkan tidak boleh rakyatnya itu beragama, karena agama itu dianggap sebagai apa sih? Candu, ya, agama itu dianggap candu seperti itu. Kemudian pemerintah ini bersifat diktator dan semua kehidupan diatur oleh penguasa. Negara penganutnya siapa? Ada Rusia, ada Cina, ada Vietnam. Ya. Ya, oke. Ini ya negara-negara penganutnya. Nah, yang terakhir di sini ideologi fasis ya. Di sini negara memiliki suatu kehidupan, kesatuan dan kewenangan yang tidak selalu sama dengan yang diinginkan individu. Orang dibuat sefaham ya dan menjalani disiplin tertentu dalam rangka meraih tujuan moral dan kultural. Kemudian pemerintahan negara diberikan kewenangan untuk mengendalikan kegiatan dan tekanan negara. Ini lebih istilahnya penekannya lebih tertekan gitu loh daripada yang komunis tadi. Ya, tapi untuk saat ini sudah tidak ada rezim fasis ini. Nah, negara penganutnya mana? Jerman. Kalian tahu nggak? Masih ingat mungkin pemimpin Nazi? Siapa? Mbak Nur Rohmah. Nazi. Siapa Mbak Nur Rohmah? Pemimpinnya Nazi Jerman. Itu Adolf Hitler itu bukan? Iya, Adolf Hitler ya. Jadi sampai ada loh
bukan museum ya, jadi semacam monumen gitu ya. Itu dulu tuh tempat pembantaian ya orang-orang di Jerman itu. Ya sampai sekarang ya masih dijadikan sebagai semacam kayak monumen kenang-kenangan gitu loh, bahwa di situ tuh dulu sebagai tempat pembantaian. Dan karena untuk menghargai keluarga korban itu tidak boleh ada yang men-share foto-foto dari monumen itu, bangunan itu gitu. Jadi sebagai tempat wisata ya boleh dikunjungi, tapi nggak boleh untuk diambil foto-fotonya kemudian di-share di sosial media. Nah, dulu pernah terjadi Syahrini itu ya, biasa ya. Kadang orang kita ya, mungkin saya pun bagus gitu ya di share. Padahal nggak boleh, sampai masuk loh media Jerman. Gara-gara itu Syahrini nge-share foto gedung monumen itu ya. Kan ngisi-ngisi nih ya, memalukan gitu. Kan nggak boleh ya. Kayak di Bali itu kalau kalian bisa cari info, Istana Tapak Siring itu kan nggak boleh motret. Jadi kamera di garis itu nggak boleh motret. Gitu. Kalau motret ya nggak tahu, ini sih kaitannya kayak mistis gitu ya. Kalau motret itu nggak jelas, mau sejelas apapun ngambilnya itu jadinya kayak burung. Jadi itu Istana Tapak Siring ya dulu yang Pak Karno di situ ya, seperti itu. Kemudian fasis Itali, ini pemimpinnya adalah siapa sih? Fasis Benito Mussolini, Itali ya. Terus imperialisme Jepang ini pemimpinnya adalah Kaisar Hirohito ya, dan juga ada Peronista di Argentina ya. Ini untuk ideologi, jadi nanti dipelajari ya yang sudah tadi kita bahas ya. Saya ngambil soalnya semua dari PPT ya, tolong belajar. Selanjutnya ini kita maraton ya. Jadi, harus semangat ya. Siang-siang. Udah pada makan apa belum ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nek sudah ini jadinya bisa-bisa ngantuk ini. Kalau biasanya habis makan agak-agak mendung gini ya, kipasan gitu udah liar-liar ya. Saya belum makan siang, jadi biar semangat gitu. Kalau lapar kan ini nggak ngantuk ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai HAM. Ya, ini juga sudah diterangkan juga sama satu kelompok dari kalian. Saya hanya mengulang saja. Nah, di sini untuk definisi HAM sendiri, ya, ini dikeluarkan Universal Declaration ya of Human Rights oleh PBB pada tanggal 10 Desember tahun 1948. Nah, ini tanggal 10 Desember ini dikenal sebagai Hari HAM Internasional. Hari Jumat besok ya, tanggal 10 Desember. Jadi setiap tanggal 10 ini diperingati sebagai Hari HAM Internasional. Nah, untuk definisinya nanti bisa dibaca sendiri ya. Jadi nanti kalau misal ada pertanyaan, jelaskan definisi HAM ya. Ya, berikan pendapat kalian masing-masing. Saya yakin bisa gitu ya. Tidak harus terpacu dengan bunyi pasal ya. Jangan dihafalin, dipahami aja ya. Oke, untuk istilah HAM sendiri itu tiap negara beda-beda ya, tergantung dari bahasa mereka gitu. Kalau di Indonesia kita biasa mengenal sebagai hak asasi atau hak fundamental gitu. Tapi kalau di Inggris ya namanya human rights. Kemudian kalau di Perancis itu de Elhom, droit de Elhom gitu. Kalau di Belanda namanya Mensenrechten gitu. Cuma ini bahas kalau pengucapannya itu saya yakin nggak seperti saya bilang ya. Seperti itu ya. Saya sesuai dengan katanya gitu ya, Mensenrechten gitu ya. Oke, untuk definisi HAM sendiri tadi selain menurut Universal Declaration of Human Rights ya, kemudian ini menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Nah, ini undang-undang pertama tentang HAM di Indonesia. Ya. Jadi kita itu selama Orde Baru itu nggak punya loh
undang-undang tentang HAM gitu ya. Kemudian kan selama Orde Baru itu kan memang banyak sekali pelanggaran HAM ya. Kemudian setelah adanya reformasi, lahirlah Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Ya, ini tentang HAM. Nah, definisinya ini seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian di sini menurut para tokoh itu banyak sekali ya. Jadi tokoh-tokoh hukum ya, tokoh-tokoh politik itu memberikan definisi HAM. Nah, di sini saya simpulkan gitu ya dari semua tokoh-tokoh itu ya, difahami aja. HAM ini adalah hak dasar milik manusia, bersifat universal. Ya, universal. Tahu? Universal itu maksudnya gimana? HAM itu tidak memandang agama, tidak memandang apa? Jenis kelamin, tidak memandang suku, ras, bahasa, warga negara mana gitu. Pada intinya kita semua itu manusia di hadapan Tuhan itu sama, punya hak yang sama ya, harkat derajat yang sama seperti itu. Nah, di sini bersifat universal sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa sejak hidup dalam kandungan atau rahim, sejak lahir gitu. Tapi sejak dalam kandungan atau rahim itu janin itu sudah punya hak apa belum? Harus dilindungi enggak itu? Harus kan? Ya. Ya, yang bersihkan 2 kali gitu. Karena ada tekanan dari pihak laki-lakinya itu kan. Ya alhamdulillah sekarang ditahan gitu si polisi itu. Namanya Randi ya kalau nggak salah gitu kan. Seperti itu. Ya kenapa kok dalam kandungan itu dilindungi? Ya karena janin itu ya bayi itu kan sudah punya nyawa ya, hak hidup gitu loh. Maksudnya punya hak untuk dilindungi gitu loh, hak hidupnya itu loh. Ya, makanya orang yang melakukan aborsi itu pun juga bisa dikenakan sanksi gitu. Ya. Apalagi kalau dibantu sama misalnya pacarnya gitu kan. Loh itu turut serta itu nggak bisa terus bebas. Oh enak gitu kan. Nggak bisa gitu. Ya, bisa itu kena turut serta itu. Ya, seperti itu. Dan hak kodrati atau asasi yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Ya, jadi HAM itu selalu melekat pada diri kita selama kita masih hidup. Ya, kalau sudah meninggal ya sudah selesai kan, dia nggak punya hak untuk ya hak hidupnya udah nggak ada. Ya, hak untuk apa memilih menentukan pendidikan udah nggak ada, udah mati. Ya, haknya apa? Ya hak untuk didoakan aja dari keluarganya seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini nggak usah. Kemudian yang saya tekankan di sini 4 ciri-ciri HAM ya, atau sifat HAM. Yang pertama adalah HAM itu tidak dapat dicabut. Ya. Masa mau mencabut? Mencabut itu maksudnya itu kan diambil, dibunuh gitu. Ya kena pasal 338. Ya, bunyinya barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain ya, akan diancam dengan pidana penjara 15 tahun penjara. Ya, itu yang untuk misalnya dicabut gitu. Kemudian yang kedua adalah tidak dapat dibagi. Masa ya hidup nyawa dibagi-bagi? Nggak bisa tuh ya, nggak bisa. Nggak bisa lah. Hak untuk memilih, ya. Kemudian hak merdeka, bebas gitu loh, hak menentukan, bebas menentukan apa pilihan gitu kan. Misalnya kalau kita belanja di mana ya, di supermarket besar gitu. Kita punya hak ya untuk memilih, misalnya kan saya suka produk ini, ya udah saya mau milih. Jangan, kan kadang ada ini ya, sales gitu, SPG gitu.
ini saja Mbak, bagus, ini cantik, cocok buat kulitnya Mbak, jadi nanti glowing apa gitu ya, misalnya gitu ya. Loh, kadang tergoda, tapi kita tuh punya hak loh untuk memilih gitu loh. Ya terserah aku dong mau pilih yang mana gitu ya. Atau misalnya memilih ya dalam pemilu gitu kan, luber jurdil gitu ya, asasnya langsung umum bebas rahasia jujur dan adil gitu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah hakiki, ya ditambahi di catatannya, nanti tak keluarin loh, sudah tak kasih tahu soalnya ya biar belajar nantinya. Hakiki yang ketiga sifatnya, jadi HAM itu tadi ya selalu melekat, intinya sama sih penjelasannya, selalu melekat pada diri manusia ya, sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang terakhir adalah universal. Universal tadi sudah saya uraikan bahwa HAM itu tidak memandang usia, tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang kewarganegaraan gitu. Semuanya itu sama. Oke, itu untuk definisi HAM dan ciri-ciri HAM. Sekarang kita lanjut pada sejarah perkembangan HAM di dunia. Nah, di sini sejarah perkembangan HAM di dunia itu saya bedakan menjadi dua, yaitu HAM kuno, yang kedua HAM kontemporer. Ya, untuk HAM kuno, ya di sini saya mulai dari perjuangan Nabi Ibrahim melawan kezaliman Raja Namrud, ya tahun 2500 sampai 1000 sebelum Masehi. Kemudian Nabi Muhammad dalam memerdekakan budak dan kaum wanita dari penindasan bangsa Quraisy. Kemudian sejarah HAM yang berawal dari Eropa, ini oleh John Locke, dia merumuskan adanya natural right atau hak-hak alamiah itu ada tiga. Yang pertama hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Kemudian sejarah perkembangan HAM kuno, ya tolong diperhatikan. Sejarah perkembangan HAM kuno itu ditandai dengan tiga peristiwa besar, Revolusi Amerika, dan yang ketiga adalah Revolusi Perancis. Apa sih makna Karta? Makna Karta ini terjadi di Inggris, ya tahun 1215. Makna Karta ini adalah perjanjian antara Raja John dengan Raja Inggris. Raja John ini rajanya Inggris. Nah, isinya apa sih? Para bangsawan ini meminta privilege. Privilege itu hak istimewa untuk tidak dipenjarakan sebelum pemeriksaan pengadilan. Kalau zaman dulu itu kan kalau mau ada orang salah itu kan nggak melalui proses pengadilan, tapi langsung ditangkap masukin penjara gitu. Nah, tapi di sini para bangsawan ini tuh meminta hak istimewa tadi kepada raja agar tidak dipenjarakan dulu sebelum ada pemeriksaan pengadilan. Kenapa kok minta seperti itu gitu loh? Karena para bangsawan ini merasa berjasa membantu membantu keuangan kerajaan, yaitu dengan membayar pajak yang besar gitu. Nah, hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Ya, ini makna Karta. Bagian dari HAM kuno. Yang kedua adalah Revolusi Amerika. Nah, Revolusi Amerika ini adalah perlawanan rakyat Amerika kepada Inggris. Ya, tahu ya, Inggris itu memang kalau dia itu selalu mendoktrin kepada ya mulai dari anak-anak kecil di Inggris itu sudah didoktrin, intinya mereka itu sebagai istilahnya kayak penguasa gitu ya. Tahu kan negara Inggris itu menjajah negara mana saja, banyak ya. Indonesia itu kan termasuk ya, pernah kan Inggris masuk ke Indonesia meskipun cuma sebentar, kurang lebih 1 tahunan gitu. Terus ada perjanjian gitu ya. Nah, ini Inggrisnya pindah ke Malaysia. Terus di Singapura juga jajah, Australia, India gitu ya, seperti itu. Nah, di sini Amerika ini baru menjadi negara merdeka itu tanggal 4 Juli tahun 1776. Jadi kurang lebih 500 tahun Amerika ini memperjuangkan kemerdekaannya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah Revolusi Perancis. Ya, Revolusi Perancis ini beda ya dengan Amerika. Kalau Amerika tadi kan melawan negara lain. Kalau Revolusi Perancis ini rakyatnya melawan raja mereka sendiri, yaitu Raja Louis XVI.
karena bertindak sewenang-wenang gitu ya. Kemudian revolusi Perancis ini menghasilkan Declaration Destroy de l'homme et du citoyen. Ya, artinya pernyataan hak-hak manusia dan warga negara. Nah, Declaration Destroy de l'homme et du citoyen ini menghasilkan 3 pernyataan, ya, yaitu apa? Liberty, equality, dan fraternity. Ya. Liberty itu apa? Kebebasan. Equality, persamaan. Ya, jadi kayak kesetaraan gender gitu. Ya. Jadi waktu saya kuliah S1 awal 2003-an ya, tahun 2003-an itu udah mulai tuh muncul paham feminis, kesetaraan gender. Kesetaraan dalam arti bukan ini ya, bukan terus melawan kodrat. Kita tetap kodrat wanita, misal nanti kalian sudah berkeluarga, punya suami, gajinya mungkin di bawahnya kalian, ya, gaji kalian yang para wanita tuh lebih tinggi. Ya terus jangan seenaknya sendiri gitu ya, nyuruh-nyuruh gitu. Enggak, itu udah melawan kodrat kalau itu ya. Mungkin di kelas ini atau di kelas mana gitu, ya saya pernah bilang bahwa Bu Risma, tahu ya Bu Risma, Menteri Sosial, mantan wali kota Surabaya, setinggi-tingginya perempuan di kantor dengan jabatannya, ketika kembali ke rumah dia kembali menjadi seorang ibu dan seorang istri gitu ya. Jadi intinya itu kesetaraan gender itu apa sih? Hak untuk memperoleh pekerjaan, hak untuk berpolitik, hak untuk ikut dalam pemerintahan itu sama, laki-laki dan perempuan itu sama gitu loh. Ya, kalau dulu wanita nggak bisa jabat loh, sekarang bisa jadi rektor ya. Jadi sekarang kita punya udir wanita 2 ya. Jadi sebelumnya kan belum pernah. Biasanya kan laki-laki terus toh. Sudah tahu kan pembantu direktur itu kan ada 2 sekarang perempuan ya, namanya Bu Sari sama Bu Ratih gitu. Sebelumnya nggak ada loh, belum ada gitu. Nah, itulah yang namanya kesetaraan gender, bisa menduduki jabatan tertentu ya. Menteri juga ada yang Bu mana tuh siapa, Bu Sri Mulyani, kemudian ada lagi ya, ada beberapa. Itu namanya kesamaan atau kesetaraan gender. Dan yang ketiga adalah fraternity atau persaudaraan. Oke, ya, HAM kuno udah selesai, ya. Jadi tadi dimulai dari pas raja Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kemudian di Eropa tadi John Locke, kemudian ditandai dengan 3 peristiwa besar gitu ya, Magna Carta, Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis. Dan yang kedua di sini adalah HAM kontemporer. HAM kontemporer ini ditandai dengan right of determination. Right of determination itu apa sih? Hak untuk menentukan nasib sendiri, ya, oleh Presiden Amerika Serikat T.W. Wilson. Kemudian ya Franklin D. Roosevelt, ini Presiden Amerika selanjutnya, ini mengeluarkan namanya Atlantic Charter atau Piagam Atlantik, ya, yang isinya apa? Freedom of religion, freedom of speech, ya, freedom from want. Jadi ini bebas dari kemiskinan ya. Bahasa kalau Jawa itu melarat gitu. Mungkin kalau yang dari luar Jawa nggak tahu sih melarat itu ya. Melarat itu miskin, nggak punya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah freedom from fear. Jadi bebas dari rasa takut. Ini HAM kontemporer. Nah, ini secara resmi dimulai dengan ditetapkannya Universal Declaration of Human Rights oleh PBB tadi. Tanggal berapa tadi ya? Yo, bentar lagi diperingatin. Tanggal 10. Ya. 10 Desember tahun 8. Nah, ini ada 3 generasi HAM. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Jadi dimulai dari di Eropa Barat, Eropa Timur, dan juga. Nah, untuk pengaturan HAM di Indonesia di sini ada dalam filsafat Pancasila. HAM itu berisi nilai dasar Pancasila, ya, berisi kebebasan dan kewajiban dasar. Kemudian negara
pemerintah dan organisasi apapun. Kemudian yang kedua, HAM dalam konstitusi, dalam undang-undang dasar kita itu terdapat di mana? Terdapat dalam pembukaan alinea pertama. Ya. Masih ingat ya? Insya Allah masih ingat. Mudah kan ya? Masih bisa dengar ya suara saya kok kayak ada. Ini ayo di off kan, di on kan dong kameranya. Nah ini saya enggak. Nah gitu loh. Pasti. Ngopo takut kelihatan ngantuk. Nah, apa-apa. Ya. Ya, jadi HAM dalam Konstitusi Indonesia tadi saya sudah sebutkan bahwa di alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan ya. Jadi penjajahan harus dihapuskan. Ya, seperti itu. Kemudian terdapat di mana lagi? Di pasal 27, 28, 29, 30 dan 31. Nah, ini pasal 27 ini ya, A sampai C. Ya, pasal 27 ayat 1. Hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Ya, kemudian hak atas penghidupan yang layak. Ya, seperti sekarang. Kapan hari itu ya sudah diumumkan ya UMR. Ya, Kota Malang. Saya tahunya Kota Malang sama Surabaya. Kota Malang itu kalau nggak salah 2,9. Surabaya itu 4,3. Nah, itu kan standar hidup layak. Loh Bu, kok tiap daerah beda-beda? Loh, iya, beda-beda. Kan tergantung dari pendapatan daerahnya kan. Ya. Kenapa Malang lebih rendah daripada Surabaya gitu? Atau daripada Gresik? Loh, iya Gresik kan kota industri, industrinya banyak gitu, semen Gresik atau otomatis kan pendapatannya lebih banyak, pajak segala macam kayak gitu. Terus Malang sama Ponorogo misalnya, ya, Ponorogo ya kecil, lebih kecil lagi gitu. Trenggalek, Tuban itu lebih kecil daripada Malang seperti itu. Itu standar hidup layak. Tiap daerah beda-beda. Jakarta ya lebih tinggi lagi gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini pasal 27 ayat 3 hak atas bela negara. Terus pasal 28 hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Kemudian untuk pasal 28 sendiri itu ada tambahan pasal 28A sampai J ya, nanti bisa dilihat sendiri. Salah satu isinya adalah hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan ya. Jadi hak untuk berkeluarga, menikah itu dijamin loh sama Undang-Undang Dasar. Ya, dijamin gitu. Boleh kamu menikah gitu loh. Terus punya anak, boleh gitu. Ya. Tapi ya dibatasi ya. 2 anak cukup gitu kan, sesuai dengan programnya pemerintah gitu ya. 2 anak cukup. Nah, kalau saya 3 ya anaknya gitu ya. Seperti itu. Oke, kemudian hak atas kebebasan beragama ini pasal 29, hak atas pertahanan dan keamanan ini pasal 30 dan hak atas pendidikan itu pasal 31 ya. Nah, untuk yang ketiga adalah HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Ini istilah-istilah yang dipakai di dalam Undang-Undang HAM itu. Ya. Kemudian asas-asas dasar HAM dalam Undang-Undang HAM ini ada 5. Yang pertama, NKRI mengakui dan menjunjung tinggi HAM yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan serta keadilan. Kemudian setiap orang itu dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat. Kemudian setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil. Ya, jadi semua orang di hadapan hukum itu sama. Equality before the law. Ya. Setiap orang itu berhak atas perlindungan HAM tanpa diskriminasi, kemudian hak untuk hidup, tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak beragama, dan lain-lain. Ini hak-hak yang dilindungi ya di
dalam undang-undang HAM. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, dari tadi kan kita ngomongin tentang hak aja. Sekarang apa sih kewajiban dasar rakyat Indonesia? Nah, kewajiban dasar rakyat Indonesia yang pertama adalah patuh ya pada peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Tidak tertulis ini hukum adat. Kemudian juga ada hukum internasional. Kemudian tiap negara wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Dan setiap orang wajib menghormati HAM orang lain. Itu. Nah, untuk lembaga penegak HAM ya, di sini ada 5. Yang pertama itu adalah Komnas HAM. Yang kedua adalah Komnas Perlindungan Anak. Yang ketiga adalah KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Yang keempat adalah Komnas Perempuan, dan yang kelima, yang terakhir adalah Pengadilan HAM. Nah, untuk Komnas HAM, ya, ini fungsinya, ya, untuk penjelasannya di sini nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian di sini untuk Komnas Perlindungan Anak di Indonesia itu ada 2, ada Komisi Nasional Perlindungan Anak dan ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Terus tugasnya gimana, Bu? Apa enggak overlapping? Enggak, ya. Karena tugasnya beda-beda. Kalau Komnas PA ini tugasnya itu lebih ke lapangan gitu ya. Misalnya pengamat dan tempat pengaduan keluhan masalah anak. Pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan, advokasi dan lobby, rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak, kajian kebijakan dan perundang-undangan tentang anak, lembaga pendidikan, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak. Nah, ini untuk rujukan pemulihan dan penyatuan kembali anak. Ini contohnya seperti dulu, Arumi Basin, Ibu Wakil Gubernur Jawa Timur. Dulu sempat kabur gitu kan, karena dia ya masih muda waktu itu, pacaran sama artis dari Malaysia ya, Miller kan tidak disetujui sama ibunya, akhirnya kabur dari rumah kan berapa bulan gitu. Nah, ini Komnas PA ini ikut turun terjun langsung gitu ya, akhirnya kembali ya, mau kembali ke rumahnya, ke ibunya seperti itu. Terus untuk yang KPAI ya, ini dilihat ini yang di bold ini ya, bukan sebagai penyelenggara atau pelaksana langsung perlindungan anak, tetapi bertugas mengawal dan mengawasi pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah terhadap perlindungan anak. Nah, kalau tadi Komisi Nasional Perlindungan Anak itu adanya hanya 1 di Jakarta sana ya, ketuanya Aris Merdeka Sirait. Tapi kalau KPAI, dia ini ada pusat, ada daerah. Ya, di provinsi ada, di kabupaten juga ada. Terus hubungannya bagaimana dengan KPAI pusat? Gitu. Hubungannya bersifat koordinatif dan konsultatif. Ya, itu untuk anak. Ya, untuk perempuan di sini nanti bisa dibaca sendiri. Ya, kok ada sih Komnas Perempuan tapi Komnas laki-laki nggak ada gitu. Ya, karena yang selama ini menjadi korban itu ya kebanyakan kan perempuan gitu ya. Kan laki-laki ada, Bu, ya ada, tapi kan jumlahnya nggak banyak gitu ya. Oke, dan terakhir di sini adalah pengadilan HAM. Nah, untuk pengadilan HAM, ini dasar hukumnya pasal 104 Undang-Undang HAM. Pengadilan HAM ini dibentuk untuk mengadili pelanggaran HAM berat. Nih, diingat-ingat, pelanggaran HAM berat. Ya. Kemudian pengadilan HAM ini termasuk pengadilan khusus, berada di bawah lingkungan peradilan umum yang dulu sudah pernah kita singgung waktu membahas tugas dan wewenang lembaga-lembaga tinggi negara. Nah, wewenangnya apa sih pengadilan HAM ini? Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat. Yang termasuk HAM berat ini adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ya. Kemudian HAM berat yang dilakukan di luar wilayah Indonesia, tapi dilakukan oleh WNI. Gitu. Ini diadilinya di pengadilan HAM. Nah, selanjutnya kejahatan genosida. Apa sih kejahatan genosida? Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, ya, ini yang jadi
Ini genocide ya. Bangsa, ras, etnik, agama dengan cara membunuh anggota kelompok, ya, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap kelompok. Seperti kasus Muslim Rohingya. Di mana Muslim Rohingya itu? Di tetangga kita, negara jiran di Myanmar, ya. Kemudian yang kedua tadi yang termasuk kejahatan pelanggaran HAM berat adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Ya, salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang ditujukan secara langsung pada penduduk sipil. Contohnya apa? Pembunuhan. Tapi ini pembunuhannya tuh tidak satu orang, 2 orang, 3 orang gitu ya. Tapi misal satu kampung gitu, ya, atau satu kelurahan, satu kecamatan gitu ya. Jadi serangan yang meluas dan sistematis. Perbudakan tuh kerja tanpa dibayar, gitu ya, mendapat tekanan, gitu. Kemudian pengusiran, pemindahan penduduk secara paksa. Gusur itu bisa loh ya masuk ke sini. Misalnya itu benar-benar tanah miliknya warga, tapi kok disuruh pergi, itu bisa. Terus penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, ya, penghilangan orang secara paksa atau penculikan, dan juga ada kejahatan apartheid. Ya, itu untuk HAM, ya, nanti bisa dipelajari sendiri, ya. Nah, nanti di PPT lah, intinya PPT. Nah, untuk korupsi, ya, kayaknya buat pada ngantuk. Untuk korupsi nanti dibaca sendiri ya, kan materinya PPT udah tak kasih toh. Ya, intinya nanti yang korupsi itu pelajari definisi korupsi, ya, korupsi menurut Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, terus apa itu faktor penyebab korupsi menurut Jack Bolonya itu teori GON, ya, GON teori. Jadi ada greed, ya, ada opportunities, ada apa N-nya apa, needs, ya, ada exposure. Jadi faktor penyebab korupsi itu greed itu serakah, gitu. Kalian bisa lihat kan, pelaku korupsi itu rata-rata orang yang punya uang atau nggak punya uang. Rata-rata orang punya uang banyak. Ya. Pelaku korupsi itu siapa? Anggota DPR, wali kota, ya, gubernur, terus siapa? Menteri, ya, yang menteri bansos itu, ya kan? Menteri bansos, yang apa korupsi dana bansos, menteri sosial, apa tuh menteri sosial malah nilep uangnya rakyat, gitu kan? Terus Menteri Perikanan, ya kan, ya, yang korupsi benih lobster itu. Padahal zamannya Bu Susi itu dulu, Bu Susi kan pernah cerita. Intinya banyak yang nawarin saya untuk memberikan izin ekspor benur itu, ya. Tapi saya nggak mau. Kita yang rugi. Lobster itu kan harganya mahal, ya, seperti itu. Nah, itu yang korupsi kan rata-rata tadi orang berduit. Korupsi itu juga disebut white collar crime, kejahatan kerah putih. Karena rata-rata pakaiannya parlentin, pakai baju bagus gitu ya, gajinya besar. Kenapa masih korupsi? Ya serakah itu, greed itu. Bisa ya dipahami. Ada kan orang nggak punya uang korupsi. Kemudian yang kedua adalah opportunities, kesempatan. Ya, jadi kejahatan itu tidak hanya karena ada niat, gitu, tapi karena ada kesempatan. Terus yang ketiga needs, gaya hidup, gitu. Ya, mau uangnya 10 juta, 100 juta, gitu ya. Kalau gaya hidupnya ya itu tinggi, ya pastinya ya cepat habis. Kebutuhan ya sandang pangan papan itu kan, kebutuhan primer itu kan, ya seperti itu. Kemudian exposure itu pengungkapan, pemberian sanksi kepada pelaku koruptor itu kurang berat menurut saya, gitu ya. Terus nanti faktor ini apa namanya itu macam-macam korupsi, ya, ada gratifikasi, ada nepotisme, ada korupsi eksotif, gitu ya.
itu nanti dipelajari. Sama terakhir jenis-jenis sanksi untuk pelaku korupsi ya. Jadi ada pidana penjara, ada pidana mati, seumur hidup, penjara, dan juga ada pidana tambahan berupa penggantian uang ganti rugi, membayar denda dan segala macam itu. Oke, mungkin ada pertanyaan? Ada ya? Jika hadir, Bu. Jika. Sinyalnya jelek, Bu. Keluar. Oh iya. Nur Rohmah ada? Ada Bu Nur Rohmah. Putri, ya Putri. Hadir, Bu. Risma. Hadir, Bu. Oke, ya sudah. Jangan lupa ya belajar baca. Pokoknya baca sing tak kasih PPT-nya. Ya, minggu depan kita kuis lisan gitu. Oh ya, kalau misalnya hari Senin gitu gimana? Bisa nggak? Sesuai jam yang dulu yang mungkin bisa. Mas Ronald mungkin. Ya sudah, nanti saya tak koordinasi aja sama Mas Ronald ya. Ya sudah, kalau gitu saya akhiri ya kuliah siang hari ini. Belum absen. Mbak Ismi. Iya. Ismi. Oh iya. Sudah ya? Sudah ada yang terlewat? Sudah ya? Izin bertanya. Devina. Untuk Ya, Mbak. berarti 4 PPT ya, Bu. Misalnya tuh Gimana Mbak? Suaranya putus-putus. untuk ujian lisannya itu materinya ada 4 ya, Bu. 3 aja Mbak. Ideologi, terus HAM sama korupsi. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ya, saya akhiri ya. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Bu. Terima kasih.